Hai, apa kabar kalian semuanya? Selamat siang. Semangat selalu. Happy Monday. Untuk tema kali ini adalah orang yang sangat susah ngelupain kamu. Jadi orang ini kemanapun kalian berada, dimanapun dia berada, dia gak bisa ngelupain kamu semenit pun. Ibaratnya udah gak ada orang lain yang bisa mengerti selain kamu. Kita akan ambil dulu ya untuk zodiak-zodiaknya, kemudian orangnya karakteristiknya gimana sih. Dua, tiga, empat, lima. Kemudian kita ambil afirmasi di bawahnya. Baik, kita sudah ambil 10 kartu di awal yang mengafirmasi dia siapa orang yang susah ngelupain kamu. Oke. Kita punya di sini ada Aries ya, Aries dan juga ada Pisces. Di sini ada Mars in Aries, ada Neptune in Pisces. Jadinya dia tuh memikirkan kamu dikala dia itu lelah. Dia adalah orang yang sebenarnya ingin apa ya, orangnya itu kayak punya harapan, tapi fisiknya nggak memadai gitu loh. Jadi fisiknya nggak memadai, orang ini punya banyak ambisi, punya banyak pengharapan, tapi aslinya dia tuh udah lelah. Jadi tidak sesuai dengan tubuh fisiknya dan juga keinginan dia. Jadi sifatnya dia tuh ada delay di sini. Karena harapannya besar. Orang yang memiliki harapan besar ya. Kemudian di sini ada Taurus dan juga ada Virgo. Yang bisa aku tahu adalah orang ini concernnya sama keuangan. Dan juga dia di sini lebih seperti kayak pelayanan gitu loh. Ibaratnya kayak tanggung jawab dia untuk mengumpulkan uang itu penting. Kenapa? Karena ya untuk kehidupan. Kemudian dia fokus sekarang cari keuangan ya. Kenapa? Karena aku juga ngelihatnya orang ini juga bukan pelit ya, tapi efisien kalau dilihatnya. Dia ngumpulin uang dan tidak menghambur-hamburkan. Irit gitu. Tapi dia nggak pelit ya, dia cuma irit, efisien. Wow. Ada Libra, ada energi Leo. Kemungkinan dia sudah berkeluarga loh teman-teman. Orang yang suka sama kamu di sini sepertinya sudah memiliki komitmen, sudah menemukan namanya keseimbangan ya. Sudah kelihatan misalnya dia tuh udah punya jodoh atau siapa gitu. Aku lihatnya gitu. Kemudian di sini ada Cancer, ada Gemini. Bisa jadi dia dengan pasangannya sekarang ya, kondisinya itu tidak baik secara komunikasi. Aku lihatnya gitu, nggak baik secara komunikasi. Dan aku lihat banyak yang mereka kalau kayak komunikasi kayak cepat lelah gitu loh ya. Secara tubuh fisik ini cepat lelah orangnya, banyak pikiran, banyak yang nggak bisa diungkap. Kemudian dia butuh teman untuk ngobrol sebetulnya. Karena komunikasi dengan pasangannya mungkin aku lihat ya agak melelahkan di sini. Mungkin dia bertahan
Ya demi keluarga bisa jadi. Dia menikah mungkin ada ambisi di awal untuk berkeluarga, tapi jadinya kayak komunikasi jadi kayak belakangan makin gak lancar gitu ya. Ya gak heran kalau dengan sampai sekarang orang ini susah ngelupain kamu gitu. Kemudian kita lihat di sini ada Aquarius ya, ada Aquarius, ada Virgo. Kemungkinan ya dia ini orangnya seperti, bukan ngejengkelin sih, dia lebih kayak kalau bicara itu sebenarnya irit. Dia agak arogan mungkin ya, agak arogan. Kenapa? Karena dia kalau dari segi komunikasi mungkin bisa aja itu agak nyelekit gitu ya. Orang-orangnya mungkin bukan tipe-tipe komunikator yang baik, orang yang kamu kenal ini. Untuk zodiaknya jelas sih ada Aries, Pisces, Taurus, Virgo yang kuat aku lihat, ada Leo, ada Libra, ada Gemini. Dan kita lihat untuk afirmasinya ke kamu. Wow, sudah pasti dia sangat bergairah sama kamu. Ada tujuan untuk kenapa dia nggak bisa lepas dari kamu, karena dia merasakan di sini sensasi ketika bersama kamu. Tubuhnya pun ikut berbicara. Memang tarikan secara hasrat, sensual, kemudian ambisi untuk ngedapatin kamu itu ada gitu ya. Jadi orang ini memang kalau sama kamu terfokus seperti itu. Orang ini punya keinginan, tetapi kadang-kadang masih takut untuk melangkah gitu loh. Kadang-kadang dia ini ceroboh ya, orang ini ceroboh. Mungkin kamu udah pernah suka ngasih tahu dia, jangan begini, jangan begitu, kamu begini aja, tapi dia nggak pernah ngikutin kamu punya saran. Akhirnya ya dikala dia menjalankan ambisinya itu nggak sesuai dengan ekspektasi yang dia mau gitu, nggak sesuai dengan ekspektasi dan jadinya berantakan, bahkan dia rugi. Ada Venus in Taurus, ada Jupiter in Sagittarius. Dia lebih seperti kayak senang kebersamaan. Dia pengen ada namanya peace ya, sama kamu tuh pengen ada namanya enlightenment atau sebuah cinta. Dia sekarang lebih banyak healing, lebih banyak ingin kedamaian kayak gitu ya, ingin kedamaian dalam hidupnya. Dia mungkin sudah tahu bahwa ambisinya itu membara dan apa yang dia lakukan itu udah kelebihan. Jadinya kalau aku lihat di sini orangnya sekarang lebih ngontrol ya. Dan dia di sini pengen adanya damai sama kamu, pengen ngomong sama kamu. Ada Libra, ada Pisces, ada sesuatu di sini yang dia pengen wujudkan ke kamu, pengen datang ke kamu, tetapi di sini masih terhalang. Nanti kita akan cek halangannya apa. Wow, ini ada perjuangan perjalanan loh. Ada perjuangan nanti dia di sini ingin datang ke kamu kembali. Aku lihatnya. Ada namanya Scorpio, Aries tadi sudah aku sebut ya, Taurus, Libra, Aries juga kuat gitu loh. Jadi elemen airnya ada Scorpio, Cancer, Pisces, Taurus, Virgo. Kemudian ada Aries dan Leo, Sagittarius, itu yang penting. Sama Aquarius, Gemini. Jadi bintang-bintang itu yang mungkin kompromi sama kamu. Aku lihat dia tujuannya mau baik sama kamu. Karena di sini aku lihat lelah ya dari perkawinan. Mungkin dia diatur.
Dia tidak bisa bebas karena di sini ada energi dari Virgo. Jadi kadang-kadang mungkin dia kena marah ya, kena omel karena jiwanya itu mau bebas tapi kayak mau kabur-kaburan susah gitu, karena diceramain duluan di depan ya, mungkin dengan pasangannya, jadi dia nggak bisa bebas. Tapi di sini kalau untuk masalah dia ke kamu, masih ada harapan, atau menurut dia potensinya masih ada untuk bisa dia nyambung ke kamu, dan perjuangan dia tuh belum selesai untuk dapetin kamu, masih terus lanjut gitu. Orang ini nggak mau kehilangan kamu sama sekali loh. Gitu Super Loveku. Jangan lupa di sela-sela ini selalu dukung channel aku dengan like, share, subscribe. Kritikan, saran bisa dimasukkan lewat email. Kalau memang itu bersifat pribadi ya, saran, komen, kritik, masukin ke email aja. Kemudian kita akan cek kembali afirmasinya ya melalui kartu tarot. Kita akan cek di sini. Aku akan pakai kartu tarot baru supaya kalian nggak bosen. Kak Mela itu aja. Di sini aku akan coba untuk afirmasi. Perasaan dia ke kamu sesungguhnya itu seperti apa? Dan alasan dia nggak bisa kehilangan kamu apa? Kita afirmasi. Kenapa di sini ada Moon in Scorpio? Kenapa dia ada hasrat sama kamu? Wow, The Magician. Dia masih kayak berharap membuat kamu kagum, membuat kamu terkesima. Dia di sini memang ada keinginan untuk kayak happy sama kamu. Dia mau kasih tahu bahwa aku tuh capable buat kamu. Walaupun di sini sifatnya mungkin memang agak sedikit manipulatif ya, manipulatif gitu. Tapi kalau aku lihat memang tampilan awal ya, dia harus menarik perhatian kamu lagi dengan gimana pun caranya. Ada Ace of Swords, keinginan untuk mendapatkan, aksinya kuat di sini, dan ini masih diupayakan apapun caranya dia. Orang ini ada tendensi untuk takut terbakar, jadi dia lebih berhati-hati. Ada kartu The Fool. Orang ini suka nekat ya, suka nekat kadang-kadang. Kemudian di sini dari kenekatannya itu dia belajar bahwa aku tuh harus berupaya, harus berusaha. Jadi kalau dibilang orang ini masih merasa ada perjuangan ke kamu, ya ada. Energi terbarunya ya memang dia berusaha membuat kamu tuh kembali sama dia. Intinya seperti itu. Ada Four of Wands dan ada kartu Four of Pentacles, 4-4. Dia cuman mau kamu itu menjadi miliknya seorang. Kalau misalnya dia tahu kamu mungkin dekat dengan seseorang, mungkin kamu lebih perhatian sama orang lain, dia akan marah. Dan dia di sini benar-benar posesif. Karena tujuan dia adalah kestabilan di sini. Dia maunya kamu tuh hanya untuk dia aja. Ibaratnya secara tidak langsung orang ini menganggap kamu itu udah kayak pasangannya dia. Yang aslinya juga udah mulai kayak ya udah gitu loh. Kita masih bisa kok mewujudkan ini. Kita masih ada harapan bersama walaupun dia nggak ngomong sama kamu ya. Di sini ada ambisi atau ilusi. Ada kartu Eight of Swords. Nggak bisa ngelupain kamu. Dia punya janji sama kamu mungkin di masa lalu bahwa dia janji mau serius sama kamu ke depannya, dan dia berusaha untuk mewujudkan itu walaupun caranya bagaimana, walaupun dia lelah. Dia mikirin kamu nih sampai capek-capek, sampai sakit-sakit.
Ya Allah. Kemudian di sini ada The Empress dan juga Two of Pentacles. Artinya apa? Perjuangan dia itu tujuannya adalah membuat kamu dan dia tuh sama-sama nyaman. Apa yang dia sudah pernah lakukan sama kamu, ya dia mau in return gitu loh. Walaupun ini gak maksimal, tapi minimal ada perjuangan dari dia untuk gimana pun caranya, upayanya ngedatangin kamu lagi. Beberapa di antara kalian di sini mungkin dia sudah open komunikasi ya. Di sini kalau aku lihat, walaupun tujuan dan niatnya itu masih belum diutarakan ke kamu, karena di sini juga dia mau cari damai dulu. Tapi minimal aku sudah melakukan breakdown dari kartu-kartu di depan aku ini, bahwa orang ini memang sangat susah untuk move on, karena dia merasa yang bisa mengerti dan memahami ya cuman kamu aja. Cuman kamu aja di sini, nggak ada yang lain gitu. Seperti nggak mau cari orang baru. Ini cintanya dalam. Dia sebenarnya malu kenapa nggak bisa langsung diungkapkan, langsung membuat kamu bahagia sekarang. Ya karena kondisi-kondisi di atas ya. Mungkinnya dia sudah tidak sendiri lagi, kamu pun juga nggak sendiri lagi. Tapi minimal dia ini akan datang terus ke kamu loh. Apapun upayanya, apapun usahanya, ada aja. Bahkan mungkin kadang-kadang dia sengaja nyuekin kamu biar kamu tuh mikirin dia, atau kamu sendiri juga kayak berpikir, oh iya ini bakalan bisa gitu loh. Ya kita coba dulu untuk buka. Oke. Kira-kira perasaan tujuan dia ke kamu seperti apa? Dan kalian gimana? Ada Ten of Wands. Masalah cinta kalian ya. Ini seperti kalian tuh saling cinta yang dibawa sampai mati gitu loh. Tujuan dia memang dia gak mau ngelepasin kamu, dan begitu pun kamu akhirnya akan ketarik lagi sama orang ini. Ibaratnya dia tulus loh. Dia tulus, misalnya dia punya salah sama kamu, dia mau kayak membayar, repay apa yang bisa dilakukan untuk itu. Two of Swords. Kalau kamu tanya kenapa dia kok nggak bisa ngelupain kamu, aku nggak tahu. Dia jawab, ya ini berdasarkan insting, dan aku tuh tertariknya ke kamu lagi. Seberapa jauh aku melangkah, kembali tertuju sama kamu. Ada Seven of Wands. Sudah berapa kali aku berusaha untuk melupakan kamu, maju ke masa depan, melupakan masa lalu, tapi nggak akan pernah bisa. Karena dia merasa masih ada unfinished business sama kamu, atau dia pernah punya salah sama kamu yang mesti dia bayar. Kalian berdua di sini pasti ada unfinished business. Ada yang kalian nggak tahu. Ada Five of Pentacles. Perjalanan panjang dan berat. Semakin dia ngelupain kamu
kedepannya bukan lebih membaik, keadaannya makin memburuk. Jauh ketika dia sama kamu, kayak ada keberuntungan untuk dia, ada tawaran-tawaran, ada posisi, ibaratnya kamu nih buat hoki. Tapi kalau aku lihat seperti kayak apa ya, orang ini berusaha tabah dan kuat walaupun dia udah lelah. Nah makanya aku bilang, pikiran dia nih banyak ya, orang yang banyak menanggung beban di hidup, dan ini lagi dijalani. Bisa jadi ini adalah sebuah karma. King of Pentacles, dia ingin menunjukkan bahwa aku itu capable dan aku mampu. Aku kuat untuk memprovide kamu. Aku bisa. Kamu minta apa sama aku bisa berikan. Yang penting kamu gak pergi dari aku. Jangan anggap aku tuh jahat gitu loh. Aku mungkin di sini gak punya banyak waktu buat kamu, tapi aku mencoba untuk bisa provide kamu suatu saat nanti. Ada Page of Swords. Ibaratnya kalau seandainya dia bisa, kapan ditanya, dia tuh ingin secepatnya. Karena semakin cepat dia lakukan ini, maka akan lebih baik. Dia udah gak mau lagi ada hambatan antara kamu sama dia di masa lalu yang dibawa sampai sekarang, gitu dia udah gak mau. Kalau seandainya bisa dibenahi, mari ibaratnya kita nih tutup masa lalu. Aku berjuang dan kita maju ke depan, tapi dengan persetujuan berdua ya, kayak gitu dia bilang. Sebenarnya kalau aku lihat sih, kalian di sini energinya tuh saling tarik menarik ya, saling nggak bisa ngelupain. Cuman memang ada yang lebih gerilya gitu loh. Gerilyanya apa? Gerilyanya adalah seperti pelan-pelan tanpa banyak bicara. Dia di sini akan mau membuktikan sama kamu. Aku ngelihat itu. Beberapa di antara kalian masih komunikasi kok, ini aku lihat. Kalau misalnya energinya sudah ngeblok dan memang energinya udah lama ngeblok kamu, berarti ini nggak berlaku. Berarti berlaku untuk orang lain, bukan dia. Gitu ya. Jadi jangan dipaksakan ini harus resonate sama kamu. Ini nggak akan pernah bisa resonate kalau bukan orang yang tepat. Gitu. Dalam orang ini, jadi nggak sembarangan juga, nggak sembarangan untuk maju ke kamu, karena dia nggak mau mengulangi kesalahan yang sama. Kalau bisa dia maju tuh dan memberikan kamu happy. Jadi orang ini memang nggak mau kehilangan kamu sih, susah banget ngelupain kamu. Entah, kita lihat ya untuk koneksi atau harmonisasi dari kalian. Kita akan buka 2 kartu dia, 2 kartu kamu. Kita akan lihat. Ada temper, ada domination, kemudian insecurity, solitude. Iya. Di sini kalau aku lihat, ketika ada kartu temper dan dominan, dia memang adalah orang yang ingin selalu mendominasi dari hubungan ini. Tapi kamu juga tidak kalah gitu loh. Kamu bisa ngimbangin dia.
ada perasaan kayak nggak sabaran. Sementara kamu di sini masih merasa lonely. Dia pengen kamu lihat terus. Kamu di sini pengen seimbang dan kamu tuh pengen ada perasaan aman gitu loh. Tapi kamu di sini juga merasa kayak insecure gitu loh. Kalau kamu merasa kamu tuh sendirian atau lonely, aku lihat ya. Sementara di sini dianya yang nggak sabaran pengen ketemu sama kamu untuk mengisi kekosongan kamu mungkin. Dia kesel juga nih kalau seandainya kamu itu mungkin dari insecure ini kamu tuh ke sembarang orang. Dia nggak suka. Dia pengen kamu melayani dia. Dia pengen kamu yang ada di samping dia, mengerti apa yang dia mau. Gak ada yang salah dengan ini. Ya, kembali lagi memori, ya. Jadi, apa yang membuat dia masih memikirkan kamu saat ini adalah memori yang mau dia wujudkan. Kalian berdua di sini aku lihat masih mengingat satu sama lain koneksinya. Walaupun kamu insecure, kamu merasa sendirian, dia di sini juga kesel kenapa kamu tuh kadang-kadang nggak sabar atau gimana. Ada memori yang nggak bisa dipisahin, ya. Memori kalian terlalu indah, terlalu dalam, terlalu syahdu, dan terlalu sayang untuk dilupain gitu. Wah, ini cintanya dalam. Mungkin kalau misalnya kamu di sini inget orangnya, ya say hi aja. Halo, gitu. Oke. Ada House 9 Sagittarius, tuh kan, ada Pluto. Di sini energinya kalian mau berjalan tapi masih tertahan ya. Masih tertahan. Jadi harus banyak sabar karena potensinya itu ada. Dan kemudian kamu itu sebenarnya enggak apa ya, ambisinya kalian berdua tuh ada. Ambisinya kalian berdua ada. Karena rumah ke-9 itu sama. Ini Sagittarius, ya. House ke-9 mengenai perjalanan. Tetapi ada dipeluk sama Pluto di sini. Saat ini ya tidak dalam waktu dekat. Kalian bisa. Cuman saat ini masih dipeluk. Jadi belum apa ya? Belum bisa diwujudkan. Ya, kalian harus bersabar gitu. Untuk nama-namanya kita akan cek di sini. Ada huruf D, ada Q, T dan M, ada G, ada L, I, W, N, O, X dan Y. Untuk zodiaknya tadi sudah aku sebutkan ya teman-teman. Jadi semoga di sini bisa makin jelas orangnya siapa gitu. Yang terbaik untuk kalian, sehat selalu. See you and I see you and I love you. Bye bye.